makin moncer bareng Stefano Pioli, bek muda AC Milan dalam radar Real Madrid. Dalam beberapa waktu belakangan, AC Milan memang tengah menikmati penampilan menawan bek mudanya, Malick Thiaw. Tentu saja, penampilan menawan Malick Thiaw bersama dengan AC Milan, membuat klub lain berminat, dan dikabarkan akan memberikan tawaran pada bursa transfer musim panas 2023. Dilansir dari Defensa Central, Real Madrid belakangan disebut sangat serius untuk mendatangkan Malick Thiaw, usai penampilan impresifnya bersama AC Milan. Merasa masa depannya di Juventus, Adrien Rabiot bertekad cetak gol lebih banyak. Setelah berhasil mencetak 2 gol untuk klubnya, Juventus, Adrien Rabiot mengungkapkan perasaannya. Ia merasa dengan senang hati, dapat membantu timnya memenangkan pertandingan melawan Sampdoria. Saya tidak memikirkan apapun saat ini. Saya senang membantu tim, dan kita lihat saja nanti. Saya senang di sini, itulah sebabnya saya mencetak begitu banyak gol di stadion. Dan saya pikir, saya akan mencetak lebih banyak juga, kata Rabiot dilansir dari Football Italia. Skandal Barca suap wasit, ini pembelaan Joan Laporta. Joan Laporta membalas kecaman yang datang, terkait skandal wasit Barcelona. Menurutnya, semua itu ditujukan untuk menjatuhkan Blaugrana. Barcelona sendiri membantah telah menyuap Negreira agar wasit memihak Blaugrana. Sementara Joan Laporta menuding kasus ini sebagai kampanye hitam untuk menyerang klubnya. Para fans, jangan khawatir. Barca tidak bersalah atas apa yang dituduhkan kepada mereka, dan korban kampanye melawan kehormatan mereka. Di mana semua orang sekarang terlibat, cuit Joan Laporta di Twitter. Pogba absen lagi, disebut pemain Juventus paling problematik. Paul Pogba kembali dicoret dari skuad Juventus saat menghadapi Sampdoria. Legenda Juve, Marco Tardelli mengecamnya. Kali ini, Juve mengungkapkan Pogba dicoret dari tim karena dugaan cedera otot. Tapi ini sudah cukup untuk bikin legenda La Vecchia Signora, Marco Tardelli kesal. Saya nggak tahu, apakah benar dia mengalami cedera. Tapi sekarang ini, Pogba adalah pemain yang memberikan Juventus paling banyak masalah, katanya kepada Rai Diu, dikutip Football Italia. Respons menyedihkan Xavi, usai Barcelona dituding mafia. Kasus yang menyerempet Barcelona membuat Xavi merasa sedih. Dia tak menyangka, tim yang membesarkan namanya, kini jadi cibiran banyak pihak, khususnya di La Liga. Xavi Hernandez mengaku sedih. Ia menyayangkan, tuduhan itu terlalu cepat dialamatkan kepada Barcelona. Saya menghormati para penggemar di San Mames. Mereka selalu memperlakukan saya dengan baik, tapi saya terkejut dengan suasana permusuhan terhadap Barca, katanya, dilansir ESPN. Sedih melihatnya, kami diadili sebelum waktunya. Kabar bagus bagi Milan, Chelsea sudah tetapkan harga jual Ruben Loftus-Cheek. Chelsea, sekarang ini dalam masa transisi. Graham Potter tengah membangun skuad baru yang sesuai visinya. Chelsea pun sudah mendatangkan banyak pemain baru musim ini. Ratusan juta pounds pun sudah dihabiskan untuk merekrut para pemain tersebut. Namun, musim panas nanti, Chelsea disebut masih akan belanja pemain lagi. Jadi, ada kabar bahwa The Blues nanti akan menjual sejumlah pemainnya. Salah satunya adalah Ruben Loftus-Cheek. Bahkan, Chelsea diklaim telah mematok bandrol 25 juta euro pada pemain Inggris tersebut. Casemiro kartu merah, Manchester United dizalimi wasit, kualat pada legenda Paul Scholes. Sebelum pertandingan kontra Southampton, legenda Manchester United, Paul Scholes, sudah mengingatkan klub kesayangannya ini agar mengistirahatkan 2 pemain pasca kemenangan besar atas Real Betis. Di mata Scholes, pemain genting seperti Luke Shaw dan Casemiro sudah sepatutnya beristirahat setelah terlibat di banyak pertandingan. Nasi sudah menjadi bubur, Casemiro tetap diturunkan Erik ten Hag di laga akhir pekan lalu, dan kontroversi kartu merah yang menimpanya kini menjadi perdebatan fans. Arsenal kokoh di puncak Liga Primer, Pep Guardiola, pertarungan belum berakhir. Kini, The Citizens tertinggal 5 poin dari meriam London. Dan Pep Guardiola menegaskan, kalau perjuangan mereka masih belum berakhir. Karena mereka akan terus berusaha untuk menantang gelar hingga akhir. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir musim, tetapi Arsenal tetap tahu bahwa kami ingin berada di sana. Dan kami akan berjuang untuk berada di sana. Dan ini luar biasa, ucap Guardiola, dikutip dari laman resmi klub. AC Milan, putuskan mundur dari perburuan Naby Keita. Menurut laporan Calcio Mercato, sejak awal, AC Milan tidak benar-benar serius ingin menjajal merekrut Keita di musim panas nanti. Ini disebabkan, sang gelandang punya track record yang buruk di Liverpool.
Performanya tidak pernah stabil, semenjak datang dari RB Leipzig. Selain itu, ia juga punya riwayat cedera yang buruk. Sehingga, Milan sebenarnya ragu-ragu untuk merekrutnya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa alasan lain yang membuat Milan mantap mundur dari perburuan Keita adalah permintaan gajinya. Manchester United terdepan untuk transfer Dusan Vlahovic. Teka-teki kemana Dusan Vlahovic berlabuh di musim depan mulai terungkap. Bomber Juventus itu dilaporkan mendekat untuk bergabung dengan Manchester United. Dilansir Football Italia, Vlahovic tertarik untuk membela Manchester United. Ini disebabkan ia sudah lama mendambakan bermain di Inggris. Jadi, ia sangat senang ketika tahu Manchester United menginginkan jasanya. Striker timnas Serbia itu juga sangat tertarik dengan program yang sedang dibangun Erik ten Hag di MU. Jadi, ia kini condong bergabung dengan Setan Merah. Recommended seller, Inter Milan mau belanja lagi di MU Mart. Inter Milan dilaporkan ingin berbisnis kembali dengan Manchester United di musim panas nanti. Nerazzurri berencana mencaplok salah satu pemain Setan Merah. Bek yang sedang diincar Inter Milan dari MU adalah Victor Lindelof. Inter saat ini sedang membutuhkan bek tengah baru. Karena di musim panas nanti, mereka akan kekurangan palang pintu. Pasalnya, Milan Skriniar dan Stefan De Vrij dilaporkan akan cabut. Itulah mengapa Inter lagi getol berburu bek tengah baru. Dan Lindelof dianggap kandidat yang sempurna untuk tim mereka. Arsenal kini dinilai sudah berbeda. Andai finish sebagai juara Liga Inggris pun, The Gunners dinilai pantas untuk mendapat pujian tinggi. Hal itu yang diungkapkan oleh ex-pemain Liverpool dan Tottenham, Jamie Redknapp. Ini adalah Arsenal yang berbeda. Mereka akan menghadapi masalah dan tantangan. Tapi, tim saat ini mempunyai mental yang sangat kuat, kata Redknapp pada Daily Mail. Saya tak akan bilang mereka akan memenangi Liga, karena itu bisa berjalan baik saat ini. Tapi apapun yang terjadi, Arsenal yang ini layak untuk mendapatkan pujian tinggi. Neymar ingin mengakhiri karirnya di PSG, meski banyak dikaitkan dengan kepergiannya di musim panas. Mempertimbangkan statusnya sebagai pemain termahal dunia, dan masa kontraknya yang masih lama. Tentu, dibutuhkan banyak uang untuk mendapatkan jasanya. Apalagi, Neymar telah menetapkan hati untuk bertahan di PSG hingga akhir karirnya. Dilansir dari The Athletic, meski digadang-gadang untuk transfer musim panas, dia tidak berencana bermain untuk klub lain. Chelsea disebut sudah memutuskan untuk menangguhkan perpanjangan kontrak Mason Mount. Dan sekarang ada kabar bahwa The Blues siap menjual Mount. Bahkan, mereka juga disebut telah menetapkan harga jual Mount. Chelsea siap melepasnya dengan harga sekitar 50 juta pounds. Kabar itu tentu saja merupakan kabar baik bagi Liverpool. Sebab, mereka dilaporkan tertarik pada Mason Mount. Harga 50 juta pounds juga dirasa tak akan terlalu mahal bagi Liverpool. Menurut laporan Mundo Deportivo, bahwa Real Madrid tertarik merekrut Richarlison atas rekomendasi dari Carlo Ancelotti. Richarlison merupakan mantan anak asuh Ancelotti di Everton. Sang manajer sangat menyukai permainan bintang timnas Brasil tersebut. Pasalnya, Richarlison tipikal penyerang modern yang bisa bermain di beberapa posisi. Ancelotti menilai, Richarlison bisa memberikan dampak yang bagus untuk timnya. Mikel Arteta mengatakan kepada Gabriel Jesus bahwa ia harus berjuang mendapatkan tempatnya di tim Arsenal. Setelah melakukan comeback yang telah lama ditunggu-tunggu dari cedera, dia harus mendapatkan tempatnya seperti di tim lain. Kami memiliki alternatif yang dapat bermain di berbagai posisi. Dan kami memiliki tujuan yang berbeda juga, untuk mengisi dalam kaitannya dengan chemistry para pemain, jelas pelatih asal Spanyol itu, dilansir dari laman Evening Standard. Erling Haaland dinilai mulai kehabisan bensin, jelang akhir musim perdananya di Etihad Stadium. Menanggapi asumsi tersebut, Kevin De Bruyne mengatakan, bahwa tidak terjadi masalah dengan Erling Haaland. De Bruyne merasa, Haaland masih sangat tajam, terlepas torehan golnya yang menurun di beberapa laga terakhir. Menurut De Bruyne, penurunan tersebut terjadi akibat antisipasi ketat para pemain bertahan tim lawan. Torehan fantastis Haaland di awal musim, membuat para pemain bertahan berlomba-lomba untuk menghentikannya. Julian Nagelsmann mengungkapkan, alasan Joao Cancelo di bangku cadangkan, saat Bayern Munchen menghadapi PSG di leg perdana Liga Champions. Menurutnya, penyebab Cancelo tidak dapat bermain, adalah sang pemain tidak bisa bermain di formasi 3 back, yang diusung olehnya. Kami membutuhkan 3 pemain belakang untuk laga di Paris. Dan kami harus memberikan ritme kepada pemain lain, dalam 2 laga sebelumnya.
dan jauh bukanlah pemain nomor 3. Sederhana saja, ujar pelatih berusia 35 tahun itu. Antonio Conte telah mengeluarkan pernyataan yang cukup tajam mengenai masa depannya bersama Tottenham. Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa ia rela mati demi The Lily-Whites setelah mengetahui para penggemar sudah mulai kehilangan kesabaran kepadanya. Jika Anda bertanya kepada saya sekarang, apakah Anda siap untuk mati demi klub ini? Ya. Sampai akhir saya siap mati untuk klub ini. Dan kemudian kita akan lihat, karena saya tidak begitu bodoh untuk terus bunuh diri, tegasnya kepada Football London. Hasil AC Milan versus Salernitana, skor 1-1. Giornata 26, menghadirkan duel AC Milan versus Salernitana di San Siro, yang berakhir imbang 1-1. Milan unggul lebih dahulu, berkat gol Olivier Giroud di akhir babak pertama. Salernitana menyamakan kedudukan lewat aksi Boulaye Dia di babak kedua. Berkat hasil ini, Milan kini menempati peringkat 4 di tabel klasemen, dengan perolehan poin 48. Sementara itu, Salernitana menduduki posisi 16, dengan poin 26.